Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang karya tulis semi ilmiah dan karya tulis non ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umratul Khofiyah, NIM 2003311000021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Enten Kiswono, NIM 2003311000020 dari kelas TPA kelompok 2. Saya Lenia Kamawarni, NIM 26. Saya Ilham Dwi Aprian, NIM 022. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari karya tulis semi ilmiah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah disebut juga karangan ilmiah populer yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Karya tulis semi ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Penulisan karya tulis semi ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Definisi lain dari karya tulis semi ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Pengertian tersebut merupakan pengertian dari KBBI online tahun 2016. Menurut Broto Wijoyo, karya tulis semi ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo, karya tulis semi ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai sifat keilmuannya yang disusun dengan metode tertentu dan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun. Menurut Dr. Andestoto Surojo dan Dr. Bambang Supriyadi, karya tulis semi ilmiah adalah serangkaian kegiatan kepenulisan yang berdasar atas metode-metode dan kaidah-kaidah tertentu yang bersumber dari pemikiran. Dari berbagai pengertian, baik melalui KBBI atau para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa karya tulis semi ilmiah adalah sebuah karangan yang berisi ide atau gagasan pemikiran yang cenderung menekankan kepada pemikirannya dan memiliki kaidah-kaidah serta metode-metode tertentu dalam penyusunannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya tulis semi ilmiah. Yang pertama, karya tulis semi ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Artinya, setiap penulis memiliki fakta masing-masing yang diyakini, yang tentunya berbeda satu sama lain. Yang ketiga, gaya bahasa cenderung formal, sederhana, dan populer. Gaya bahasa seperti ini lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat awam. Yang keempat, karya tulis semi ilmiah tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian fakta dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Seperti yang saya sampaikan di awal tentang pengertian karya tulis semi ilmiah, karya tulis semi ilmiah merupakan sebuah karangan yang melibatkan fiksi dan fakta dalam satu tulisan. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Dan yang terakhir, bersifat persuasif. Contoh-contoh dari karya tulis semi ilmiah antara lain artikel, opini, sinopsis, editorial, esai, dan resensi. Terima kasih kepada saudara Ilham. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistematika karya tulis ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah dan sistematika karya tulis semi ilmiah tak jauh berbeda. Sistematika karya tulis ilmiah memiliki 10 bagian, sementara sistematika karya tulis semi ilmiah hanya memiliki 7 bagian. Yang pertama ada halaman judul. Pada bagian ini menampilkan judul, subjudul, penulis, penerbit, dan edisinya. Yang kedua adalah kata pengantar. Dalam kata pengantar berisi penjelasan dalam rangka apa penulis menyusun karya tulis, pertanggungjawaban tentang cara karangan itu digarap secara umum,
suka duka penulis dalam penulisan karya tulis, harapan-harapan penulis tentang bermanfaatnya karya tulisnya, dan tak lupa ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan karya tulis tersebut. Yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari judul atau subjudul dari isi karya yang ingin dibacanya. Yang keempat adalah bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kelima adalah bab pembahasan. Pada bab ini berisi paparan data tentang isi pokok karya tulis semi ilmiah dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Yang keenam adalah bab simpulan dan saran. Bab ini berisi simpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari penelitian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, yang berisi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Umrotul. Kepada Saudari Umrotul, dipersilahkan. Terima kasih Saudari Fariha. Saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis non-ilmiah dan juga jenisnya. Pengertian karya tulis non-ilmiah adalah karya tulis atau karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis karya tulis non-ilmiah yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan sastra lama yang menceritakan sebuah kejadian berdasarkan khayalan penciptanya. Namun kadang-kadang dongeng ini dianggap benar-benar terjadi oleh sebagian orang. Dongeng merupakan sebuah cerita tradisional atau cerita yang diceritakan secara turun-temurun mulai dari nenek moyangnya. Yang kedua, cerpen. Cerpen merupakan sebuah karangan yang berbentuk prosa naratif fiktif. Cerita dalam cerpen biasanya cenderung lebih singkat dan langsung menuju ke topik pembahasan. Yang ketiga, novel. Novel merupakan salah satu di antara jenis-jenis prosa baru yang berisi kisah panjang dalam sebuah peristiwa atau cerita. Pembahasan dalam karangan ini biasanya berisi tentang perjalanan seseorang yang berinteraksi dengan masyarakat, entah itu kisah nyata ataupun hanya skenario dari penulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Leni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis karya tulis non-ilmiah. Drama. Drama merupakan salah satu cabang karya sastra yang merupakan pertunjukan yang dimainkan oleh para tokoh. Drama menggambarkan tentang kehidupan, watak tokoh, dan juga tingkah laku yang disampaikan dalam skenario dan dialog. Lalu yang terakhir ada roman. Roman merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan mengisahkan tingkah laku dan juga watak tokoh. Masyarakat umum biasanya menyebut roman ini dengan kisah percintaan. Setelah dari jenis-jenis karya tulis non-ilmiah, kita berlanjut ke ciri-ciri karya tulis non-ilmiah. Yaitu yang pertama, karya tulis non-ilmiah ditulis berdasarkan pengalaman pribadi atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gaya bahasa karya tulis non-ilmiah menggunakan gaya bahasa konotatif dan juga populer. Yang ketiga, karya tulis non-ilmiah tidak memuat hipotesis. Yang keempat, karya tulis non-ilmiah penyajiannya harus dibarengi dengan sejarah. Yang kelima, karya tulis non-ilmiah bersifat imajinatif dan persuasif. Yang keenam atau yang terakhir, karya tulis non-ilmiah biasanya lebih didramatisir lagi situasinya. Yang terakhir ada sistematika karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah ditulis berdasarkan metode esai karangan non-ilmiahnya. Contohnya saat kita akan menulis karya tulis non-ilmiah dengan jenis cerpen. Kita menulisnya dengan metode penulisan cerpen yang baik dan benar, sama halnya seperti saat kita akan menulis novel atau jenis-jenis yang lainnya. Kita juga harus menggunakan metode penulisan sesuai jenis-jenisnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.